BBM naik, rupiah terus melemah, IHSG terjun ke dasar jurang. Tapi pendidikan tetap nomor satu, bro. Pendidikan akan kita benahi, akan kita perbaiki secara besar-besaran. Ini sejalan sama campaign yang lagi dilaksanakan oleh Pak Trobas, Beyond the Scholars. Ini adalah artikel terbaru dari Pak Trobas, yaitu Scholars dan juga Magna. Artikel ini tuh sejalan dengan campaign yang lagi dilaksanakan Pak Trobas untuk terus memajukan pendidikan negara ini gitu. Walaupun ada sekolah rakyat, tapi S1 tidak terjangkau dan UKT masih sangat mahal untuk beberapa sekolah. Jadi program beasiswa untuk para mahasiswa aktif S1 ataupun sederajat dari Pak Trobas ini sangat membantu. Dan untuk programnya, warga bisa lihat detailnya di sini. Dan ketika video ini sudah ditayangkan, itu udah ada di tahap wawancara dan hampir sampai ke tahap pemberian beasiswa. Gak usah lama-lama lagi, kita langsung gas bedah sepatunya beserta dengan keuangan-keuangan BGN. Ini dia Pak Trobas Scholars. Sebelum kita bahas secara detail, tadi kan gue udah bilang kalau di ini tuh ada dua artikel terbaru, yaitu Scholars dan juga Magna. Bedanya ada di mana, Bang? Bedanya minim banget, cuman ada di jahitan sampingnya aja. Ini tuh adalah artikel Magna, sedangkan yang ini artikel Scholars. Bedanya cuman ada stitching tambahan di bagian sampingnya. Untuk kedua artikel ini punya makna yang cukup dalam kalau menurut gue. Artikel pertama yaitu Magna, dia punya arti pujian besar yaitu magna cum laude. Sedangkan yang Scholars itu punya arti pelajar atau mahasiswa yang menerima beasiswa. Ini sejalan sama program Beyond the Scholar-nya dari Pak Trobas. Sepatu yang kita tes dan bedah ini ada di size 45 dengan panjang insole itu 30 mm. Cukup panjang, di bagian width to ball-nya itu 92,3 dan beratnya itu 357,9 gram. Yang pertama kita masuk ke layer A. Buat uppernya ini dia itu dominan pakai bahan kanvas 12 oz. Untuk ketebalannya sendiri dia itu ada di 10 mm. Dan untuk kanvasnya sendiri dia itu sebenarnya karakternya bukan yang terlalu kaku dan nggak terlalu fleksibel juga. Ada di tipe medium lah. Di bagian collarnya dia itu nggak ada tambahan padding. Jadi agak tipis di bagian collarnya ini. Dengan material kanvas 12 oz dan ketebalan sekitar 10 mm, ketika kita dremel selama 10 detik, itu jawabannya sangat mencengangkan, bro. Cuman berkurang 0,1 mm. Luar biasa apa luar biasa? Ini menandakan kalau kanvas dari si Pak Trobas ini bener-bener durable, bro. Bahkan ketika kita dremel selama 10 detik, tidak ada bekas yang signifikan. Tidak berkurang apapun. Ini cocok lah buat anak sekolahan, biar nggak terlalu banyak makan budget untuk beli peralatan sekolah, apalagi sepatu. Ditambah sepatu-sepatu vulkanis itu sudah sangat terkenal, sepatu tempur, bro. Jadi ketika sepatunya kelihatan rada rusak, rada kotor, rada sobek-sobek, itu malah makin kelihatan keren. Dan ketika dipakai buat kegiatan harian, sepatu yang udah tempur itu lebih enak dipakai, lebih nyaman, bro. Setuju apa setuju? Dan untuk si collarnya sendiri, dia itu nggak ada tambahan padding atau busa sedikit pun. Untuk ketebalannya itu beda sedikit, yaitu ada di 1,9 mm. Dan ketika kita dremel di bagian collarnya ini, ternyata cuman berkurang 0,6 mm. Menyisakan 1,3 mm yang artinya collarnya ini bagus pakai banget, bro. Sangat durable dan worth it banget buat anak sekolahan kalau menurut gua. Cuman minusnya karena dia nggak ada busa tambahan. Jadi rada hati-hati lah kalau misalkan warga ini tipe orang yang nggak suka pakai kaos kaki. Mungkin kalau misalkan kegiatannya terlalu aktif itu bakal sedikit membuat lecet di bagian pergelangan kaki gitu. Buat layer A1 ini kita kasih rating 9/10. Masuk ke layer A2 karena dia konstruksinya itu vulkanis, foxing, jadi nggak ada midsole sama sekali. Dia itu cuma nyematin insole di bagian dalamnya ini yang cukup tebal. Untuk ketebalan di heel stack-nya itu ada di kisaran 14,2 mm dan di bagian forefoot-nya itu di 8,2 mm. Yang artinya ini tuh memberikan heel to drop yang sangat rendah, yaitu cuman 6 mm aja. Ini sangat cocok buat warga yang suka berkegiatan, terutama berdiri dan juga dipakai jalan. Karena heel to drop yang semakin mendekati 0, itu artinya sepatu ini semakin nyaman buat kegiatan harian. Karena tidak membebani tumit dan juga betis. Jadi tidak ada rasa pegal di bagian tumit ataupun betis, bahkan sampai ke pinggang-pinggangnya itu aman banget. Insole-nya ini dia pakai material EVA. Walaupun dia pakai bahan EVA, tapi ketika kita tes drop ball sebanyak 5 kali, dia itu punya average rebound heel di bagian tumitnya ini ada di 15,8%. Dan average dari rebound di bagian forefootnya atau bagian toe-nya itu ada di 11%.
Datanya seperti ini. Yang artinya kategori dari si keempukan sepatu ini tuh ada di kategori controlled. Cukup empuk, tapi nggak terlalu empuk banget. Dibilang bakyak, nggak bakyak sih. Ini insolnya tebel bro. Untuk layer A2 ini kita kasih rating 6,5/10. Kita masuk ke layer A3 yaitu di bagian outsole. Untuk si outsole ini cukup menarik karena ketika kita coba buat bedah si Vans, dia itu bagian outsole-nya nggak terlalu tebel kalau kita bandingkan dengan Patrobas yang outsole-nya ini. Untuk ketebalan outsole-nya ini, dia itu ada di kisaran 4,1 mm. Yang artinya ini sebenarnya cukup boros sih untuk outsole sepatu-sepatu vulkanis kayak gini. Tapi apakah jelek? Belum tentu juga. Makanya kita harus tes ketahanannya dengan di Dremel selama 20 detik. Dari 4,1 mm itu cuman berkurang 2,1 mm aja, yang menyisakan 2 mm. Artinya outsole-nya ini bisa dibilang bagus bro. Ini sangat cocok untuk anak sekolahan gitu yang kegiatannya super aktif, apalagi ketika udah rusak sepatunya makin kelihatan keren. Mantap banget pokoknya. Tapi dengan ketebalan outsole setebal itu, apakah bakal mempengaruhi dari segi gripnya? Makanya kita tes grip di medan-medan kering dan hasilnya bagus. Dan ketika kita coba di medan yang basah, ini rada licin gitu. Bukan yang licin banget, tidak terlalu membahayakan, tapi cukup perlu diperhatikan. Buat di lantai kering yang notabene-nya itu licin, dia masih aman. Tapi ketika lantainya ini udah mulai basah, ini perlu sedikit hati-hati aja. Untuk layer A3 ini kita kasih rating 8/10. Dan untuk totalnya, layer A ini kita kasih rating 7,83/10. Kita masuk ke layer B, yaitu struktural dan construction. Tapi sebelum itu, gue pengen ngebahas ini tuh Vans tote bag dari 3 Second yang edisi Concrete Glitch. The Concrete Glitch. Dia itu bisa dipakai jadi vest, bisa juga dipakai buat tote bag. Untuk bahannya sendiri dia itu ringan banget. Dia pakai bahan crinkle apa gitu. Nanti warga bisa tulis di kolom komentar. Untuk outfit ini cakep banget. Apalagi buat anak sekolahan nih yang biasanya itu jarang pakai tas. Anda nyimpen buku-buku di selorok di laci meja. Lebih baik pakai tote bag dari ini aja. Jadi pulangnya bisa langsung nongkrong gitu. Pakai vest dari 3 Second ini. The Concrete Glitch. Mantap banget. Lanjut kita bahas struktural dan konstruksinya. Untuk konstruksi dari si Patrobas Scholar dan Magna ini, dia tuh pakai tipe atau kategori vulkanisir yang di oven gitu, di dalam mesin yang sangat besar itu. Jadi bukan vulkanisir yang cuma dilem aja, bukan ya, bukan yang itu. Untuk bonding testnya secara manual dari konstruksi vulkanis dari Patrobas Magna atau Scholar ini, dia itu punya nilai 8/10 bro. Terus untuk stability-nya, dia itu nggak pakai shank, nggak ada tambahan plate apapun di bagian midsole-nya ini. Dibilang lentur, nggak terlalu lentur, dibilang stiff juga nggak terlalu stiff gitu. Untuk fleksibilitasnya ini sebenarnya bagus ya, tapi torsional rigidity-nya ini yang perlu dipertanyakan karena tidak adanya seng di bagian midsole-nya. Tapi untuk konstruksinya secara keseluruhan, karena dia pakai foxing rubber yang cukup tebal di bagian sampingnya ini, dia cukup ngejaga stability dari si sepatunya. Untuk bagian heel counter-nya, dia itu karakter yang soft tapi tetap ngehold kaki gitu. Nggak terlalu goyang-goyang tapi stiffnya masih bagus. Karena dia di bagian dalamnya itu udah ditambahin rubber di bagian dalam antara kanvas bagian dalam dan juga bagian luarnya ini. Jadi cukup keras tapi nggak terlalu keras banget itu. Kayak di sepatu-sepatu yang performance ataupun yang stability shoes gitu. Untuk karakter rigidity torsionalnya itu dia ada di tipe balance atau controlled. Nggak terlalu wobble, nggak terlalu soft gitu. Jadi masih aman untuk dipakai kegiatan harian, dipakai jalan, dipakai berdiri, itu masih sangat aman. Untuk overall layer B ini kita kasih rating 7/10. Karena dia nggak punya midsole sama sekali dan insole-nya ini cukup tebal, tapi dia bahannya itu EVA yang cukup firm. Jadi dia itu tipenya statis yang nggak terlalu ambles, bikin kaki di bagian tumit, di bagian heel-nya itu nggak terlalu pedes kalau misalkan dipakai buat berjalan ataupun berdiri yang cukup lama. Terus ketika dipakai buat jalan, dia itu bebas slip. Nggak ada heel slip sama sekali karena di bagian tumitnya dia itu cukup ngunci, karena di bagian dalam sampai ke bagian atasnya dia itu cukup meruncing ke bagian depan, jadi melindungi bagian tumit dan menyesuaikan bentuk tumit manusia pada umumnya gitu. Jadi ketika dipakai buat jalan ini tuh nggak bakal ada nabrak-nabrak gitu loh. Jadi pasti bakal ngikutin lah si bagian heel-nya ini. Terus untuk stability-nya juga dia bagus karena heel to drop-nya semakin dekat. Terus di bagian upper dan platformnya ini lebih lebar di bagian platform, yaitu 107,9 mm, sedangkan upper width di bagian ball, di bagian terlebarnya itu cuma 92,3 mm. Ini sangat aman banget buat warga, terutama buat jalan-jalan yang tidak terlalu rata. Cuman karena dia ini tidak terlalu tebal gitu, jadi kalau misalkan batu yang runcing dan dalam itu bakal sedikit kerasa. Cuman bakal diredam sama insole yang tebalnya ini.
Tapi ini tuh ada minusnya karena foxingnya ini cukup tebal. Jadi ketika dipakai buat jalan itu kan ada proses menekuk di bagian bolanya, bola-bola kaki. Dia itu nekuknya tidak tepat di bagian bola-bola kakinya. Itu rada mundur ke belakang. Jadi tekukannya ini rada sedikit kerasa lah, sedikit mengganggu ketika dipakai buat jalan. Tapi ini bakal terus berkurang ketika sepatunya ini udah mulai break in. Ketika si foxing dari Vulcanis sampingnya ini udah mulai renggang gitu. Jadi nggak akan sekaku ketika pertama kali dipakai. Jadi layer C ini kita kasih rating 7,5/10. Kita masuk ke layer D, layer yang paling gua suka karena ketika dipakai buat kegiatan harian yang tidak terlalu lama ya, ketika kita mengetes itu cuma sekitar 120 sampai 180 menit per harinya dengan lebar sepatu yang sudah sangat lebar dan sangat mengakomodir kaki saya yang kategorinya ini lebar. Patrobas ini dari segi sulas sudah sangat bagus dan sangat mengakomodir untuk bentuk kaki kebanyakan orang di Indonesia. Jadi ketika dipakai buat berdiri lama ataupun berjalan yang cukup lama dalam satu hari, itu biasanya kan kaki bakal membengkak. Walaupun kaki membengkak, itu masih aman banget karena dari awal dipakai, walaupun Anda pakai kaos kaki, itu masih ada sedikit ruang di bagian samping kakinya ini. Apalagi kalau warga ini sudah terbiasa pakai sepatu yang narrow, itu kan otomatis bentuk kakinya bakal meruncing ke bagian depan ya. Jadi ketika pakai sepatu dari Patrobas yang base-nya ini sudah lebar, itu pasti sedikit nyaman, bro. Cuman untuk sepatu Vulcanis yang bahan uppernya ini pakai kanvas dan tidak ada busa tambahan di bagian tang ataupun di bagian kolarnya, ini tuh bakal sedikit kerasa kaku ataupun rada ngegesek-gesek kaki gitu. Jadi ketika kaki ini nekuk, kalau misalkan warga pakai lesnya itu tight, itu bakal kerasa cukup ngeganggu di punggung kaki gitu. Karena si tangnya ini nggak ada padding sama sekali dan di bagian kolarnya ini tidak ada tambahan busa. Ini kalau misalkan warga tidak terbiasa tidak menggunakan kaos kaki, ini bakal sedikit mengganggu di bagian punggung kaki sampai bagian pergelangan kakinya. Jadi sarannya kalau misalkan warga pakai sepatu Patrobas Magna ataupun Scholar ini yang belum terbiasa, lebih baik pakai kaos kaki aja dan cari kaos kaki yang tebel. Jadi ketika dipakai buat kegiatan harian bakal sangat nyaman. Untuk overall ratingnya dari layer A sampai layer C, dan karena di layer D ini sifatnya neutral jadi tidak ada tambahan rating sama sekali, overall ratingnya itu ada 7,61/10. Untuk sepatu Vulcanis ini terbilang sangat bagus, bro. Apalagi harganya yang cuman 300, bahkan under 300 kalau misalkan dapat diskon. Mantep banget buat anak sekolahan gitu. Ada 3 hal yang bisa diimprove untuk sepatu ini. Yang pertama, kekakuan transisi ketika dipakai buat kegiatan jalan. Walaupun di bagian toe boxnya ini sudah lebar, tapi karena ketika nekuk itu tidak tepat di bagian bola-bola kakinya, itu sedikit mengganggu ya kalau menurut gua. Ini bakal lebih bagus lagi kalau misalkan di bagian Vulcanis, terutama di bagian bola kakinya itu, dikurangin sedikit ketebalan dari si foxingnya ini biar ketika menekuk dia pasti tepat di bagian bola-bola kaki. Dan yang kedua, absennya proteksi di bagian padding, yaitu di bagian kolarnya ini yang tidak ada tambahan busa sama sekali. Karena ini cukup mengganggu kalau misalkan warga tidak terbiasa menggunakan kaos kaki. Saran dari kita kalau misalkan di bagian kolarnya ini bisa ditambahin busa, itu bakal lebih nyaman lagi gitu. Gak usah terlalu tebel lah, 1 mm ataupun 1,5 mm sudah cukup untuk ngasih nyaman tambahan di bagian pergelangan kaki. Dan yang ketiga, daya cengkram di bagian outsole-nya ini. Walaupun dia tebel dan durability-nya bagus banget, cuman di bagian lantai yang basah, yang notabene awalnya juga udah licin, ini perlu hati-hati. Walaupun patternnya ini sudah bagus, di medan yang kering, medan berpasir, medan batu, medan lantai yang sudah licin dari awalnya juga ini bagus. Cuman ketika basah aja ini perlu hati-hati sedikit aja. Kalau misalkan bagian outsole-nya ini bisa dirubah lagi ramuannya, jadi lebih ngegrip di lantai yang basah, ini secara overall sudah sangat bagus. Selanjutnya ada 3 kelebihan dari sepatu ini. Yang pertama itu bagian kanvasnya dengan material kanvas 12 oz dengan ketebalan 10 mm. Ketika kita Dremel itu cuma habis 0,1 mm, yang artinya kanvasnya ini bener-bener durable dan sangat bagus, sangat cocok untuk anak sekolahan yang aktif. Bisa dipakai sampai 3 tahun, walaupun di tahun ketiga udah kelihatan compang-camping, tapi tetap kelihatan keren karena tipe dari sepatunya ini yang Vulcanis makin kelihatan tempur, makin keren. Betul kan? Dan yang kedua, itu high level outsole thickness-nya. Ketebalan dari si outsole-nya yang cukup boros dan sangat-sangat tebal, terus durable-nya juga mantap. 4,1 mm, Anda bisa temukan outsole setebal ini di mana lagi gitu. Terus ketika kita Dremel selama 20 detik itu cuma berkurang 2,1 mm. Sisanya 2 mm. Itu aman banget, bro. Buat kegiatan ekstrim ataupun yang agresif sekalipun, outsole-nya ini masih sangat durable. Dan yang ketiga, white foot, bro. Ini cocok banget buat kaki orang Indonesia kebanyakan
menekan. Dan size-nya juga cukup panjang, cukup lebar. Lebarnya dapat, panjangnya dapat. Jadi bisa banyak mengakomodir kaki-kaki orang Indonesia. Even anak sekolah pun pasti semuanya terakomodir lah. Soalnya emang ada gitu anak sekolah yang kakinya size 48, kecuali anak basket ya. Pasti biasanya sampai ya mentok-mentok size 46 lah. Biasanya masih sangat diakomodir oleh Patrobas Magna ataupun Scholar ini. Jadi itu dia 3 kesimpulan terakhir, kelebihan dan kekurangan dari Patrobas Magna Scholar ini. Dan terakhir sebelum gue tutup, kalau misalkan sepatu ini tuh dibandingkan dengan Vans Authentic yang notabene karakternya ini mirip-mirip, dari segi material walaupun dia mirip-mirip dari 11 sampai 12 oz, tapi dari segi durability, kanvas dari Patrobas ini jauh lebih bagus. Cuman minusnya, kalau misalkan kita bandingkan ketika pertama kali pakai, Vans Authentic itu lebih lentur kalau misalkan dibandingkan dengan kanvas dari Patrobas ini. Yang kedua itu ada di bagian outsole-nya. Vans dengan waffle-nya, di bagian outsole-nya itu tidak terlalu tebal. Ketebalannya itu cuma sekitar 30 sampai 35 mm. Sedangkan ketebalan outsole dari si Patrobas ini ada di 41 mm, yang artinya dia itu lebih tebal dan lebih durable. Cuman kalau soal grip sebenarnya mirip-mirip aja. Dan yang terakhir, kelebihan dari Patrobas ini adalah lebar, bro. Kalau kita bandingkan dengan Vans, sebenarnya Vans itu dari segi elongated shape-nya itu bagus ya, kelihatannya cakep kalau misalkan dilihat dari atas. Tapi dari segi sulasnya, Patrobas ini lebih lebar di bagian tunya kalau kita bandingkan dengan Vans Authentic. Jadi lagi-lagi gue bilang Patrobas ini bakal sangat banyak mengakomodir kaki orang Indonesia yang notabene-nya udah lebar dari sananya. Jadi gitu aja guys, bedah Patrobas, Scholar, dan Magna ini. Kalau misalkan warga punya pertanyaan berikutnya atau misalkan kita perlu bedah Patrobas yang lain lagi, karena kemarin itu baru Patrobas Nomad, yang loversnya ini kita belum, nanti kita coba beli sepatunya. Atau kalau misalkan warga sangat tertarik dengan Nomad yang lovers, bisa tulis aja di kolom komentar. Ataupun kita harus bedah sepatu lainnya juga bisa tulis di kolom komentar. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan kasih hype. Nyalakan juga tombol loncengnya biar ketika nanti Piala Dunia udah mulai tidak ketinggalan gitu guys. Tapi by the way, terakhir banget. Di Piala Dunia gacoin siapa guys? Coba tulis di kolom komentar. Gue Oki pamit undur diri. Adios. Beasiswa dari Patrobas mantap, tapi pemerintah